Waduh. Kenapa kamu dimakan? Nasi Padang. Oh, cuma masih sama Saya juara mana? Nasi Padang Pak. Ini pengurus SEMA. Iya. Tanya dulu sama ketua SEMA. SEMA itu apa? Senat mahasiswa. Apa itu senat mahasiswa? Senat mahasiswa itu SENAT. Mahasiswa. Apa itu? Pengertian senat mahasiswa. Senat mahasiswa adalah Senat mahasiswa adalah perwakilan mahasiswa. Iya. Untuk menyampaikan pada dosen. Menyampaikan apa? Jadi nanti kita tahu di sini. Oke. Satu Mulai. kata. Siapa seksi kerohanian? Seksi apa? Ini Kos kan Ibadah. elegan. saudara Herman. Buka dalam doa. Ayo, ini kenapa? Mana yang kau kasih? Si Herman. Nanti hidup dia. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan pada sore hari ini di mana kami berkumpul di tempat ini Tuhan Yesus. Semoga seluruh kegiatan kami pada hari ini kami buka di dalam nama Tuhan Yesus dan apapun yang kami rencanakan dan yang kami rangkai Tuhan Yesus untuk memberkati semuanya rencana Tuhan yang akan terjadi. Amin. Amin. Oke, selamat datang menjadi pengurus SEMA. Ada yang udah kedua kali menjadi pengurus SEMA? Ada. Berarti udah pengalaman ya. Cuma itu ya, yang harusnya belum sempat kita bincang-bincang soal senat mahasiswa. Ada lagu tahu lagu Universitas Sedunia? Taunya Gaudia Musisi. Itu dia. Oh itu. Puji Tuhan. Sedunia. Baik terakhirnya tahu? Di Kota Akademia. Menjalankan amanat. Viva Oh iya. Paris paling terakhir. Posa baby baby apa ya baby tapi hanya versi ini Hidup senator. Dasar kata dari senat. Senat itu dasar katanya senator. Senator itu perwakilan. Kalau di Amerika senator itu anggota dewan. Kalau di sini senator itu yang bicara kemarin. Kalau ada yang ke sana, senator itu anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Senator perwakilan. Kalau di Indonesia kan ada trias politika istilahnya. Trias politika. 3 hal yang paling utama dalam sebuah negara itu dalam menjalankan roda pemerintahan. Yang pertama itu fungsi eksekutif, yang kemudian fungsi legislatif, yang kemudian fungsi yudikatif. Eksekutif itu presiden dan pemerintahan, menteri-menteri dan jajarannya sampai pemerintah daerah. Eksekutif, asal kata eksekutor, eksekusi itu dari eksekutif itu dari kata eksekusi, yang mengeksekusi. Tahu eksekusi? Apa? mengerjakan Mengerjakan ya. menuntaskan Apa yang dilakukan? Yang diperintahkan. Yang diperintahkan, oke. Yang melakukan yang diperintahkan, yang menjadi amanat itu yang dilakukan itu eksekutor. Eksekutor. Nah, kalau di negara kita eksekutor itu pemerintah, dalam hal ini presiden dan jajarannya sampai ke daerah, melakukan mengeksekusi. Jadi program-program apapun yang sudah dirancangkan itu harus dieksekusi, harus dijalankan. Eksekutor. Kemudian ada fungsi yudikatif. Yudikatif itu fungsi hukum, penegakan hukum. Eksekutor itu macam-macam. Kalau melawan hukum ya dieksekusi juga. Ada yudikatifnya. Yudikatif itu kejaksaan dan kepolisian. Kemudian ada fungsi legislatif, fungsi perwakilan. Itu DPR, anggota DPR. Itu mereka menjalankan fungsi perwakilan. Ada banyak fungsinya itu. Mereka mewakili rakyat, mereka mewakili golongan tertentu untuk menyuarakan suara rakyat. Itu fungsi legislator. Dalam hal ini, legislator kalau di Indonesia, kalau di luar negeri itu senator. Mirip-mirip lah fungsi senator. Senator itu mewakili. Jadi kalian sudah terpilih menjadi senat mahasiswa, berarti berdasarkan pendapat-pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa senat mahasiswa adalah
tadi senat? Perwakilan Mahasiswa. dari mahasiswa. Mahasiswa itu apa ya? Orang yang berkuliah di perguruan tinggi, bukan siswa lagi, udah mahal dari siswa. Oke, langsung ya kan? Ya. Atau ada yang masih merasa siswa? Mahasiswa. Oke, bismillah. Iya, Pak. Oke. Sampai Desember. Senat mahasiswa itu apa sih? Nah, ini pengertiannya kurang lebih. Senat mahasiswa merupakan badan perwakilan mahasiswa paling tinggi. Nggak ada lagi organisasi kemahasiswaan yang lebih tinggi dari senat mahasiswa. Kok nggak ada lagi? Karena dalam perguruan tinggi itu bisa punya satu atau lebih organisasi kemahasiswaan. Kebetulan di STIKSM cuma satu, baru satu. Tahu jika ada lain. Kalau di universitas perguruan tinggi lain ada yang namanya BKK, Biro Kerohanian Kristen, itu organisasi sendiri, itu organisasi kemahasiswaan juga. Ada yang namanya himpunan mahasiswa jurusan apa, himpunan mahasiswa jurusan apa, misalnya himpunan mahasiswa jurusan teologi, himpunan mahasiswa jurusan PAK, ada di perguruan tinggi yang sudah besar. Nah, senat mahasiswa ini badan perwakilan mahasiswa yang paling tinggi, yang memiliki beberapa tujuan, diantaranya meningkatkan disiplin belajar pada mahasiswa, melancarkan dan menyukseskan program Tridharma perguruan tinggi. Ada yang tahu Tridharma perguruan tinggi? Apa? Belajar. Bersaksi, melayani, bersekutu, bukan. Itu apa? Panggilan gereja terus. Tugas gereja atau Diakoni. kamu kan agak beon asal ngapa? Oh itu. Oh, beda lagi. Itu. Beda. Oke, Tridharma apa? Yang satu itu pendidikan, melaksanakan pendidikan. Yang kedua itu melaksanakan penelitian, meneliti. Itu perguruan tinggi buat penelitian, makanya selalu bikin makalah. Ada penelitiannya nggak, ada jurnalnya nggak, itu penelitian. Kemudian yang ketiga apa? Pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat. Kok tahu? Oke, itu Tridharma perguruan tinggi itu penting. Mahasiswa dalam kegiatan SEMA juga harus tahu. Nggak lari dari 3 poin ini. Kegiatan apapun di institusi ini tidak lari dari 3 poin. Mau institusi, tingkat institusi, prodi, bahkan sampai ke senat mahasiswa selalu mengacu kepada 3 elemen ini: pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Jadi hal-hal yang di luar ini tidak ada gunanya di perguruan tinggi. Tetapi rata-rata ini sudah bisa merangkum Tridharma perguruan tinggi. Membina perilaku mahasiswa agar sesuai dengan norma. Norma apa sih? Aturan dasar yang kadang tidak tertulis tetapi disepakati secara bersama. Norma yang berlaku, kurang lebih seperti itu. Dasar hukum, ternyata ada dasar hukumnya. Jadi senat mahasiswa ini bukan tiba-tiba ayo kita bikin SEMA, mereka ada senat mahasiswa kok kita tidak ada senat mahasiswa, ya udah bikinlah. Enggak, ada dasar hukum. Dasar hukumnya SK Mendikbud nomor itulah dia, tentang pedoman dasar organisasi kemahasiswaan, ada undang-undangnya. Jadi kalian bekerja dipilih menjadi senat mahasiswa ini bukan hanya berdasarkan SK kemahasiswaan atau SK dari ketua, tetapi ada dasarnya undang-undang dari itu, ada SK Mendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun berapa itu? 89, yang kemudian ada dilengkapi dengan SK Mendikbud tahun 98 tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi. Sudah ada aturannya, tata laksananya bagi senat mahasiswa, ada aturan-aturan di situ. Kalau kalian bisa search nanti lihat di situ. Dan sejauh ini sampai sekarang belum banyak berubah. Hanya ada perubahan biasanya hanya teknisnya. Ada dibahas itu, termasuk diantaranya senat mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan lainnya. Ada badan eksekutif mahasiswa, ada itu himpunan mahasiswa,
jurusan mahasiswa pencinta alam, Mapala itu bagian dari organisasi kemahasiswaan. Tetapi dalam perguruan tinggi, dalam universitas, Mapala itu juga ada di bawah Senat Mahasiswa. Jadi begitu kalau di perguruan tinggi yang besar, begitu besarnya fungsi Senat Mahasiswa. Ada pertanyaan? Singkat. Perbedaan Senat Mahasiswa dan Badan Eksekutif Mahasiswa. Pernah dengar Badan Eksekutif Mahasiswa? Apa? Dia semua dari kan BEM. Dari mereka BEM. Oh iya BEM. Apa bedanya sih? Sama aja pun. Beda hurufnya. Kalau di sini apa sih bedanya? Badan eksekutif mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa adalah lembaga eksekutif atau pelaksana. Senat Mahasiswa merupakan lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan anggaran dan legislasi. Itu bedanya. Jadi tidak hanya sekedar mereka BEM kok kita nggak BEM saja. Harus ada dasarnya. Nanti mungkin kalau ketemu tanya, Oh iya. kok kalian BEM? Senat. Beda, itu yang saya jelaskan di awal tadi. Dalam perpolitikan itu ada trias politika, fungsi legislatif, fungsi eksekutif, fungsi yudikatif. Nah, BEM itu melaksanakan fungsi-fungsi eksekutif, Badan Eksekutif Mahasiswa. Mereka pelaksana. Apa yang menjadi program-program mereka yang melaksanakan. Kalau di negara itu presiden. Kalau di daerah itu gubernur atau bupati. Kalau Senat Mahasiswa itu DPR-nya. Sama. Jadi Mahkamah Agung sama DPR itu sama. Jadi kejaksaan boleh tangkap presiden kalau macam-macam. Iya. Tapi presiden bisa. Tapi kepala kejaksaan dipilih oleh presiden. Presiden dilantik oleh DPR. Jadi DPR aja. Jadi apa? Jadi saling keterkaitan. Itu sepintas tentang Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi ada alasan Badan Eksekutif Mahasiswa biasanya pelaksana, melaksanakan apa yang menjadi program. Kami SEMA berarti tidak melaksanakan. Melaksanakan juga tetapi fungsinya berbeda. Nanti dibahas selanjutnya. Pasti tidak ada pertanyaan kan? Supriyadi Fungsi mungkin. Senat Mahasiswa. Bisa baca? Bisa. Pertama fungsi pengawasan. Fungsi pertama dari Senat Mahasiswa melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga pelaksana. Pengawasan tersebut meliputi penilaian apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam program kerja. Sebagai contoh, Senat Mahasiswa mengawasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa. Tahan dulu kalau ada pertanyaan. Fungsi anggaran. Sesuai namanya, tugas Senat di sini adalah mengelola dana yang berasal dari kampus sesuai dengan porsi kepada lembaga pelaksana untuk menyelenggarakan sebuah kegiatan. Senat juga memiliki hak untuk mengetahui rincian biaya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan. Itu fungsi anggaran. Kemudian ada fungsi legislasi. Senat memiliki fungsi legislasi di mana Senat memiliki kewenangan dalam membuat peraturan yang akan digunakan dalam melaksanakan kegiatan. Dalam hal ini Senat memiliki beberapa peran, yakni lembaga penerima aspirasi dan lembaga advokasi bagi mahasiswa. Tahu lembaga penerima aspirasi? Seperti anggota dewan. Mereka menerima aspirasi. Apa masukannya? Kemudian mereka berperan sebagai advokasi. Advokasi apa? Pernah dengar kata alpukat? Avokat. Advokat. Avokat. Advokat. Biasanya tentang apa kalau kita berbicara tentang advokat? Bukan alpukat. Hukum. Advokat. Aplikatif. Apa itu? Cuma pernah belajar bahasa Yang pernah dengar advokat? Lembaga advokat. Masih sobat. Saya berhak juga menjawab. Lembaga advokat negara. Lembaga advokat Indonesia. Apa? Pengacara. Advokat itu pengacara, pembela. Oh. Kalau belum tahu
bagus bahasa Indonesia nggak tahu ya. Advokat itu pengacara atau pembela, makanya bisa ada firma-firma hukum itu advokat bernaung di bawah lembaga advokasi Indonesia. Kalau nggak salah ketuanya siapa sekarang? Saya tadi bilang semua berhak Advokat Republik Indonesia. saya bukan saya ke mahasiswa Peran sekarang lagi kebetulan salah satunya yang pada saat itu media peran itu kalau nggak salah Pak Hasibuan, Dr. Hasibuan, nggak kenal ya? Oke, itu fungsi legislasi. Jadi perwakilan menerima aspirasi dan menjadi advokat, menjadi pengacara. Pengacara itu apa sih? Apa? Pembela. Jadi dia bisa, ayo kita dengar apa aspirasinya, kita bisa bela dia. Itu fungsi advokasi. Next, tugas Senat Mahasiswa merupakan perwakilan mahasiswa. Jadi kembali saya jelaskan, sebenarnya Senat Mahasiswa itu bukan perpanjangan tangan institusi untuk ngatur-ngatur mahasiswa, enggak. Itu fungsi BEM. Fungsi Senat Mahasiswa itu bottom up. Bottom up itu dari bawah ke atas. Beda dengan kalau dari atas ke bawah. Apa tuh? Dari atas ke bawah. Apa itu? Downline. Bottom up dan downline. Ke bawah. Ini bottom up, jadi menerima aspirasi dari bawah, menyampaikan ke atas. Senat Mahasiswa itu perwakilan mahasiswa kepada lembaga. Jadi kalian mewakili mahasiswa-mahasiswa yang belum terwakili untuk menyuarakan suara atau aspirasi, pendapat atau apapun itu. Senat Mahasiswa adalah wadahnya. Senat Mahasiswa wadahnya untuk menyampaikan aspirasi. Ada mau apa? Misalnya kami mau, kok kampus ini tidak ada kerjasama dengan pihak luar. Jangan misalnya ada satu orang atau semester 2 langsung ngomong ke Phuket atau langsung ngomong kepada ketua atau langsung ngomong kepada Pak Moses. Kami ingin begini, enggak. Ada jalurnya, jalur perwakilan. Jadi Senat Mahasiswa itu perpanjangan tangan mahasiswa kepada yang di atas. Bukan sebaliknya. Perpanjangan tangan yang di atas untuk ngatur mahasiswa, itu beda lagi. Jadi kalian fungsinya mewakili mahasiswa. Makanya tadi disebut itu lembaga mandiri. Walaupun di bawah pengawasan kemahasiswaan, tetapi secara organisasi dia bergerak sendiri. Ada laporannya sendiri, ada programnya sendiri, ada pelaksananya sendiri, ada evaluasinya sendiri. Itu Senat Mahasiswa. Perwakilan mahasiswa yang kedua, menyalurkan minat dan bakat. Nah, ini makanya banyak sekali bidang-bidangnya ya. Menyalurkan minat dan bakat. Untuk mengembangkan minat dan bakat, lingkungan kampus memiliki Senat Mahasiswa yang dapat menyalurkan minat tersebut. Saya ini minat yang baik, yang saya minatnya nyuri, ya itu nggak bisa. Diserahkan kepada kepolisian. Pernah ada sampai polisi yang polsek ini sendiri datang. Kemudian menyampaikan ini yang tadi berhubungan dengan tadi, menyampaikan aspirasi mahasiswa. Mahasiswa mau pingin apa? Mahasiswa pingin ngopi, nggak apa-apa, sampaikan aspirasinya. Tapi tergantung kita menerima atau tidak kan? Iya kan, apa namanya aspirasi diterima, yo kita duduk bersama, mari kita bicara. Itu kan negara demokrasi begitu. Yang penting aspirasi itu disalurkan kepada wadah yang tepat. Jangan mau ngopi kalian tulis di mading gede-gede kan kami mau ngopi. Ada wadah yang tepat, yaitu Senat Mahasiswa, perwakilan mahasiswa. Ngomong, yuk diajak ngomong, yuk kita mau ngopi nih. Yang masyarakat kita suka ngantuk, ayo kita duduk bersama. Jangan juga Pak. Kita duduk bersama, kita rencanakan bersama, kita jalankan bersama, kita tanggung resikonya bersama, ya kan? Itu kebersamaan. Jadi, aspirasi apa mau disampaikan, silakan.
Ini kita di luar ini berbicara secara umum, di luar kita berbicara kita adalah kampus teologi. Tetapi pada dasarnya senat mahasiswa dimanapun seperti itu ada fungsi aspirasi mahasiswa. Senat bertugas menyampaikan kritik dan saran para mahasiswa kepada pihak kampus maupun pemerintah. Makanya kalau demo-demo di luar sana itu dikoordinir oleh senat mahasiswa. Menyampaikan aspirasi, tapi kan melalui perwakilannya, pas. Bukan langsung pergi satu-satu ke sana kan? Nggak ada. Saya mewakili mahasiswa dari Condet, ingin demonstrasi enggak? Kamu ada wadahnya senat mahasiswa, yuk kumpul sama-sama. Ada yang siap menyampaikan aspirasinya di sini? Kamu mau protes Pak, uang makan kok kami Bayar terus. cuma 10.000 Pak. Harusnya Kurang. Enggak, dikurangi lagi. Misalnya uang makan kok 10.000 kami berat, oke kan? Sampaikan kepada senat mahasiswa, sampaikan ke pihak kampus. Didengar, yuk kita duduk bersama, ayo baru, yuk mau bicara apa nih? Contoh ya uang makan itu masalah. Yuk kita duduk bersama, ayo, oke. Uang makan itu 10.000 per hari. Oke, dari kalian seperti apa? Kami terlalu berat Pak. Kami aja pelayanan PK-nya 50.000. Terus ongkosnya udah habis. Kalaupun kami cuma naik busway tambah jalan-jalan dikit, 33.500, 7.000, 10.000 lah habis. Habislah 15.000, tinggal 35.000. Oke, bisa kan misalnya dari pihak kampus. Oke, mari kita hitung ya. Oke, makan pagimu kira-kira berapa? Tidak, saya itu malah dihitung. Kan? Nggak apa-apa kan, kita mau bicara mau dikurangi. Oh sekian, oh ya udah kita kurangi dikit ya. Nah, makan siangnya gimana? Udah cukup nggak? Kayaknya kurang Pak. Nah ini kita bicarakan bersama. Kita ingin mengurangi bahan, tetapi menambah hasil. Gimana caranya? Nah itu kan namanya kita duduk bersama, bicara sama-sama. Ayo. Oh kayaknya dapat-dapatnya ya masih bisa dipotong. Uang makan bisa dipangkas sampai 7.500 per hari. Tapi kita cuma sayur dari pagi, siang, dan sore. Contoh bisa. Kan kesepakatan bersama biar sama-sama win-win solution kan? Sama-sama ya udah nggak terlalu terbeban. Kalaupun ada yang dikurangi, yuk kita menguranginya sama-sama. Itu kan bicara bersama. Nggak apa-apa kalau kalian memutus. Saya yuk kita bicarakan uang makan. Itu masih uang makan. Ada nggak listriknya? Enggak. Udah dikasih lagi. Ada nggak pemakaian airnya walau airnya mati-mati? Walaupun airnya mati-mati, tapi setidaknya tidak dibebankan biaya lagi. Listrik kadang sih cewek mati, tapi paling cuma 10 menit, paling lama 20 menit udah nyala lagi. Itu proses. Nggak satu malam, dari setengah malam. Karena matinya tengah malam kan lagi kami nggak bangun gara-gara gaji. tengah malam itu nggak bisa isi listrik. Ada yang pernah coba? Pernah Pak. Tengah malam itu nggak bisa. Dari jam 12 atau jam 11 sampai jam 1 itu nggak bisa. Karena itu perharian sistem. Oke, itu fungsi mahasiswa, senat mahasiswa, perwakilan. Sampaikan aspirasinya, ada aspirasinya sampaikan. Itu tugas kalian. Jadi misalnya mahasiswa ingin main musik, ingin latihan musik, alat musik kurang, sampaikan ke senat mahasiswa biar diatur. Itu perwakilannya dibicarakan, perlu nggak? Itu next. Tugasnya yang keempat, membina perilaku mahasiswa. Senat mahasiswa bertugas untuk membina perilaku mahasiswa agar sesuai dengan norma-norma yang berlaku, jadi ada tata aturannya. Senat mahasiswa, orang yang saya wakili ya harus sama-sama kita. Kami mewakili Anda, tetapi tolong Anda juga jangan merepotkan kami, karena kelakuan Anda adalah tanggung jawab kami. Kan? Jadi sebenarnya kalau ada yang bermasalah, senatnya yang dipanggil duluan, karena kan fungsi perwakilannya bukan hanya mewakili aspirasi, mewakili hukuman juga bisa. Waduh. Haleluya. Siap Katolik. Jangan siap-siap aja dong. Siap dong. Kemudian yang kelima, membentuk yang terakhir kayaknya, membentuk mahasiswa agar lebih kritis. Kritis itu bukan tukang kritik, bukan. Kritis itu berarti
dia mampu berpikir terlepas dari pemikiran kebanyakan orang. Nggak harus sama persis, itu namanya kritis. Mencoba melihat dari sisi yang berbeda. Misalnya TV itu ada di situ. Orang lain hanya melihat ya itu ada TV. Tetapi orang yang kritis dia akan berpikir, ngapain TV itu di situ kan? Ada fungsinya enggak? Baru kritis mereka. Itu cuma pajangan. Padahal tempatnya di atas. Bentar lagi kita kuliah udah butuh itu yang ruang di tengah. Ini kan ruang di tengah ya. Baru kritis kan? Udah lama sudah. Padahal sepintas lalu orang yang nggak kritis lihat aja oh TV oh itu nggak peduli. Tapi itu orang kritis berpikir coba lihat dari sisi yang lain. Senat mahasiswa harusnya yang memulai itu. Perwakilan kalian yang mewakili. Sampaikan aspirasi, kritislah. Kalau ada yang salah menurut kalian, ada yang salah misalnya akademik ini misalnya jadwalnya berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, kalian bisa kritik. Namanya kritik, kenapa sih berubah? Kenapa sih dosennya ganti nggak kasih tahu? Itu baru akan bicara. Oh iya, mungkin kita akan mendapatkan jawabannya. Senat mahasiswa bisa teruskan kepada mahasiswa yang lain. Oh ini karena begini. Bisa kritik. Itu ke akademik. Ke keuangan tadi sudah. Contohnya uang makan yang menurut kalian kemahalan. Ke mahasiswa bisa nggak dikritik? Bisa dikritik. Tetapi jangan kritik tunjuk-tunjuk. Ih, bukan ini bla 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 kan? Harus dengan sopan. Misalnya ibu, kok dikit-dikit saya yang disuruh, apapun yang terlintas di pikiran itu kayaknya hanya nama saya yang muncul, jadi saya terus yang dipanggil. Ada apa-apa saya yang dipanggil, keran bocor saya yang dipanggil, apa segala macam saya yang dipanggil. Ibu terlalu sayang sama saya atau itu bisa kritik? Bisa sampaikan kritik. Jangan hanya iya saja, padahal kan nanti udah disebutin bukan benar. Kadang itu ada orang terlalu baik, saking dia baik semua orang ingin nyuruh dia. Karena dia gampang disuruh, semua orang ingin suruh dia. Lama-lama dia jadi nggak mau lagi disuruh. Dia berpikir, mending saya ngelawan sedikit seperti temanku. Dengan ngelawan sedikit, nggak pernah lagi dipanggil. Mau dilihat aja sama dosen, sama pembimbing akademik, sama staf udah malas lihat, apalagi disuruh kan nggak mungkin lagi. Mungkin saya ngelawan. Bukan sedikit lagi. Nggak ada yang gitu kan? Nggak ada. Terus saya berpikir, jadi kadang kritik itu perlu. Jangan dia dulu, jangan dia terus bu. Dia lagi disuruh sama dosen ini, belum selesai sudah disuruh sama dosen ini, belum selesai nunggu dosen satu minggu nyuruh dia kan? Dia terus kritik dong. Masih banyak yang lain. Bersuara. Kenapa? Aspirasi. Kenapa dia? Biasanya juga disuruh. Jangan jadikan saya biar makin sering disuruh. Sekarang saatnya dia diem. Iya. Itu. Gak mau pecat. Ganti. SP1 langsung. Dia orang langsung. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Saya duduk dulu. Tadi dia bertanya tadi. Nah, Yang membedakan BEM sama senat mahasiswa itu tadi BEM itu fungsi eksekutif. jadi Dia dari atas ke bawah. kalau senat Kalau Kalau BEM itu fungsi eksekutif menjalankan perintah yang di atas. Ini harus begini, itu dari institusi. Tetapi kalau senat mahasiswa itu dari bawah menyampaikan kami mau begini, kami ini begini, kami ini begitu. soalnya di senat itu tadi yang pertama tuh ya Senat mengawasi B. yang mengawasi BEM itu tadi kalau saya itu fungsi kamu. Oh, itu kan ada tuh senat mahasiswa mengawasi kegiatan dan laksanakan kamu. Jadi kayak senat itu lebih tinggi daripada BEM. Enggak, itu fungsi pengawasan. Oh, pengawasan. Iya, jadi mereka melaksanakan harus diawasi.
mereka juga bisa mengeksekusi senat. Tapi kalau ada BEM harus ada senat juga. Iya, Harusnya. harusnya. Tapi nggak harus ada. Kalau senat gak mesti ada deh. Nanti kita lihat di peraturan. Ada lagi pertanyaan? Catatan. Dalam kampus, dalam skala kampus yang lebih kecil, akademik ataupun perguruan tinggi, terkadang hanya dibutuhkan salah satu organisasi kemahasiswaan, salah satu. Entah itu senat mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa atau himpunan mahasiswa, dan secara simultan menjalankan fungsi dan tugas menyeluruh dari organisasi kemahasiswaan. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, senat mahasiswa harus tunduk pada peraturan dan ketetapan institusi. Ada ketetapan institusi itu dalam hal ini kalau kita itu perguruan tinggi, SPT, IAS, Santosa, itulah institusinya. Dan atau ketentuan yang sifatnya lebih tinggi, yaitu contoh peraturan undang-undang, peraturan apa yang lebih tinggi. Peraturan ada lagi peraturan gereja, ada lagi peraturan di wilayah kecamatan, di mana itu ada peraturannya. Wajib tunduk kepada peraturan. Ada peraturan di sini, ada yang namanya kalau di institusi itu ada yang namanya kan kalau di asrama ada peraturan asrama, handbook. Kemudian di tingkat institusi itu ada peraturan statuta dan peraturan-peraturan yang lain. Wakil-wakil itu bisa mengeluarkan peraturan wakil 1, peraturan wakil 2, peraturan wakil 3, peraturan perpustakaan itu wajib diikuti oleh senat mahasiswa atau keputusan-keputusan lainnya yang lebih tinggi itu wajib. Fungsi senat mahasiswa, fungsi perwakilan. Ada lagi pertanyaan? Terus kami ini banyak-banyak ini ngapain? Kalau begitu ketua sekretaris bendahara aja yang nanti ya. Ternyata ada tugasnya pengurus. Kalian dikatakan pengurus senat mahasiswa. Ketua tugasnya apa sih? Memimpin organisasi. Pemimpin itu bertanggung jawab terhadap semua kegiatan. Pemimpin bertanggung jawab terhadap semua kegiatan. Kegiatan apapun artinya dia harus tanggung jawab. Kalau dia yang tanggung jawab harusnya dia tahu kan. Jadi apapun kegiatannya kasih tahu ke pemimpin kalian supaya dia bisa bertanggung jawab. Gak mungkin misalnya seksi musik beli senar gitar, sudah ada senar gitarnya padahal gitarnya semuanya lengkap. Ditanya ke senat mahasiswa kan, kenapa kalian beli senar gitar padahal gitarnya masih lengkap? Wah, tahu pak. Nah, ternyata seksinya nggak kasih tahu, padahal dia penanggung jawab. Mau belanja apa? Misalnya kita pas di pertemuan kita butuh minuman yang segar-segar karena sekarang lagi panas nih. Tiba-tiba bendahara langsung keluarin duit aja kan? Makasih Pak Martin. Pas ditanya kepada ketua senatnya, Makasih Pak Martin. berapa anggaran yang keluar? Nggak tahu saya. Padahal dia harus bertanggung jawab untuk itu. Dia penanggung jawab. Kasih tahu dong, ya kan? Siapa ketua? Tony. Benar atau enggak? Kemudian wakil ketua tugasnya apa sih? Nggak ada tugasnya, pecat aja. Ada tugasnya. Mewakili organisasi. Tugas wakil ketua itu bukan ban serep. Tugas wakil ketua itu mewakili ketua jika berhalangan, karena ketua akan cenderung berhalangan karena dia cuma satu. Kalau udah disuruh sama dosen favoritnya, dia udah susah ditemukan lagi kan. Ketua, wakil ketua bisa mewakili. Selain wakil ketua bisa mewakili, ada tugas-tugas tertentu yang terlalu berat bagi ketua bisa share, bagi. Misalnya mau mengawasi yang di sini, mengawasi yang di sana, nggak cukup orangnya cuma satu. Walaupun dia agak besar, kita bagi dua nggak akan cukup. Jadi bagi dua orang yang dibagi sama orang-orang, dua orang. Berbagi tugas dan wewenang dengan ketua. Jadi kalau ketua nggak ada, wakil ketua otomatis jangan tanya lagi. Misalnya ketua lagi sakit, jangan tanya lagi kalau ada rapat, langsung wakil ketua beralih.
wakil ketua. Jadi wakil ketua dan ketua ini harus saling koordinasi. Kalau ketua lagi ngurus apa di luar sana, ada apa-apa di dalam kampus, wakil ketua langsung ambil alih. Nggak usah nanya-nanya lagi, dan anak buah nggak boleh protes. Siapa yang memilihmu jadi ketua? Kau kan wakil ketua, enggak? Udah otomatis. Kalau ketua nggak ada, wakil ketua lah yang berperan. Tugasnya terlalu berat, bagi dua. Kemudian ada fungsi sekretaris, menjalankan fungsi sekretariat. Sekretaris itu harus menjalankan fungsi sekretariat. Sekretariat. Tahu arti sekretaris? Sekretaris itu apa sih? Bagian notaris gitu Pak. Hah? Bagian notaris. Sekretaris itu Tulis. bahasa Inggrisnya apa? Notaris. Sekretaris. Sekretariat. Bahasa Inggrisnya? Stres. Stres. Hah? Stres. Sekretariat. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya sekretaris? Sekretaris? Ada. Biasanya sih tahu. Gak tahu Pak. Apa? Iya. Sekretari. Jangan. Cuma dibilangnya sekretari. Amin. Secretary. Perhatikan. Sekretari itu sekretaris dari bahasa Inggris sekretaris, akar katanya secret. Secret apa sih? Rahasia. Rahasia. Sekretaris itu orang yang pegang rahasia. Secret. Ayo. Secretariat. Dia sebenarnya dalam satu organisasi itu rohnya itulah di sekretaris. Jangan terlalu Dia yang polos stay. sekretaris. Siapa sekretaris? Rahasia. Saking rahasianya nggak ada Bisa data. jaga rahasia sekretarisnya. Dia rohnya. Dia semua berkas-berkas, surat masuk, surat keluar Rahasianya nggak ada dari data. dia. Ketua ada di mana, sedang apa, sekretaris harus tahu. Asik. Iya kan? Karena orang yang kalau langsung tanya datang ke sini. Ini fungsi organisasi. Perhatikan. Karena orang datang-datang, nggak harus misalnya cari ketua tidak ada, dia ditanya ke sekretariatnya kan. Orang kantor, staf yang ada di situ, Pak Ketua lagi kemana? Saya nggak tahu. Ini yang Berarti pinjam organisasinya. Itulah mandat sekretaris. Dia harus tahu ketuanya lagi apa di mana dalam hal fungsi organisasi. Iya. Walaupun ketuanya lagi di rumah, setidaknya dia tahu ketua lagi di rumah, lagi libur. Dia harus tahu, dan itu fungsi sekretaris. Jadi sebenarnya besar perannya seorang sekretaris. Maka tidak mudah perusahaan-perusahaan itu cari sekretaris yang baik. Sekretaris harus bisa jaga rahasia. Karena ada apa-apa di suatu institusi, ada pun pelanggarannya, kalaupun ketua yang bertanggung jawab karena dia yang tanda tangan, tetapi yang simpan semua tanda tangan itu sekretaris. Dia yang simpan berkas-berkas, dia yang simpan surat-surat, dia yang tahu berkas ini dari mana untuk siapa. Sehingga kalau di organisasi besar, organisasi pemerintahan itu, kalau ketangkep itu kepala daerahnya, sekretaris daerahnya juga biasanya itu. Karena dia yang tahu rahasianya. Itu fungsi sekretaris. Ini saya berbicara bukan hanya di lingkup senat mahasiswa, tetapi organisasi secara umum. Kalian nanti akan terjun belajar berorganisasi, mulai dari organisasi yang kecil di dalam kampus ini. Belajar berorganisasi. Ada aturan-aturannya, yang ada langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan. Ini belajar berorganisasi. Karena di sekolah di perguruan tinggi itu bukan hanya melulu akademik saja, itu hanya sekian persen yang akan terpakai di luar sana. Siapa juga yang sementara pelayanan kemudian ditanyain sudah 1 ayat 1? Nggak ada kan? Nggak ada. Itu hafalan. Siapa juga yang ketika pelayanan tiba-tiba ada jemaat yang tanya, Pak, tahu nggak jumlah ayat dalam Alkitab seluruhnya ada berapa?
Walaupun kita bisa menghafalnya kan, tetapi nggak ada saya paling bagaimana pendekatan kepada orang, bagaimana menasihati orang yang lagi jatuh cinta itu mungkin. Tetapi kalau hafalan-hafalan itu mungkin kurang begitu berguna di luar sana. Nah, jadi yang paling akan banyak dipakai itu ya skill kalian, skill yang tidak formal, tidak akan banyak digunakan. Kalau yang formal-formal kita masih bisa bawa kamus, kita masih bisa lihat Google. Tetapi yang informal, skill informal itu sopan santun, tata krama, cara berorganisasi yang baik, cara masuk ke rumah orang. Itu skill yang mungkin tidak dipelajari tetapi akan sangat dibutuhkan di luar sana. Dalam berorganisasi itu salah satu. Bagaimana itu kalau berorganisasi yang rata-rata di Indonesia beda sama yang di luar sana. Yang di luar sana kalau ditunjuk siapa mau jadi ketua kelas semua angkat tangan. Maka harus diadakan pemilihan. Kalau di sini siapa yang mau tidak ada yang angkat tangan. Maka tetap harus adakan pemilihan. Itu bedanya. Jadi skill-skill begitu yang berlaku yang walaupun di bangku kuliah di akademik nggak dipelajari kan, nggak dipelajari cara masuk ke rumah orang itu ketok dulu baru membuka pintunya kan. Kebanyakan kita buka dulu, kalau dikunci baru ketok. Iya kan? Iya, Pak. Buka dulu, dikunci baru ketok. Padahal itu nggak sopan. Ketok dulu, udah disuruh masuk, baru kita buka. Ini sama, jangankan di pintu rumah. Kamar mandi juga kayaknya begitu, dorong dulu baru ketok. Itu skill yang tidak dipelajari, ketok dulu. Pengalaman Pak Enos. Dibuka atau tidak pintunya, digembok atau tidak, ketok dulu. Kalau tidak dijawab sudah 3 kali panggil, boleh dorong dikit aja. Pelan-pelan. Iya, ataupun kalau kita sudah lihat ada orangnya, kita ketok, jangan dulu masuk sebelum dia lihat kita atau dia suruh kita masuk. Jangan langsung dorong. Masih Pak. Begitu juga ketika kita masuk, kita buka pintunya, pas keluar tutup lagi, jangan lupa. Sopan santunnya begitu. Kita ambil barang, jangan lupa kembalikan ke tempatnya. Itu skill-skill yang sangat bernilai bagi orang di luar sana yang mungkin kita nggak dapat di akademik. Begitu juga dengan berorganisasi. Kita nggak akan belajar bagaimana misalnya menjadi seorang pemimpin yang baik. Kita selama ini cuma jadi ketua kelas. Kalau jadi senat mahasiswa kan bisa berinteraksi dengan yang di luar sana. Oke, itu sekretaris bendahara. Mana bendahara ini? Tak kalah pentingnya bendahara ini. Haji Sakti. Siapa bendahara? Nggak usah sewot gitu dong, biasa aja. Kenapa bendahara ini penting? Karena akar segala kejahatan adalah makanya Beda amat sih. Tuhan Yesus itu nggak ada sekretaris, tapi ada bendahara. Iya kan? Walaupun jatuh, tetapi Tuhan sudah tahu keuangan itu rawan. Jadi yang pegang. Iya kan, Tuhan Yesus nggak punya sekretaris, tapi dia punya bendahara. Artinya bendahara itu penting. Maka ada perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Tidak ada perumpamaan tentang sekretaris atau wakil ketua yang tidak jujur. Tidak ada. Yang ada bendahara yang tidak jujur. Bendahara itu penting. Apa fungsinya? Perhatikan cash flow, uang masuk, uang keluar. Ini harusnya kasih tahu ke bendahara. Laporan keuangan yang masuk ditulis, yang keluar juga ditulis. Kalau itu uang, dari manapun itu ditulis. Kalau tidak tahu ya tulis tidak tahu kapan dia masuknya. Supaya ketika ada orang mengaku-ngaku, oh ini yang nggak tahu, saya nggak lupa tulis. Nah, ini ada datanya. Bendahara itu perlu. Mungkin ada orang-orang yang jurusan akuntansi di sini, atau keuangan atau apa perkantoran, perlu laporan keuangan. Biasanya di senat mahasiswa itu laporannya per bulan, tiap akhir bulan dikasih tahu bulan lalu masuknya segini, bulan lalu saldonya sekian. Misalnya nih bulan Januari nih, ya kasih tahu bulan Desember itu saldonya sekian, kemudian pemasukan selama bulan Januari itu sekian, pengeluaran sekian, saldo yang tersisa itu sekian. Sesimpel itu.
laporan keuangannya. Saya bendahara yang ada ya. Nah, itu ketua harus bertanda tangan. Ketua harus tahu karena ingat semua organisasi itu ketua yang bertanggung jawab. Ketua tanggung jawab. Ini kok pengeluarannya 1 juta, kok pengeluaran 2 juta dalam rangka apa ini? Oh ini karena permintaan seksi olahraga. Kok ketua nggak tahu? Nah, itu. Jadi harus ada koordinasi. Bendahara menjalankan fungsi tersebut. Kalau sekretaris tadi surat masuk dan surat keluar. Mau surat dari manapun itu kalau ditujukan ke SEMA, ditujukan ke ketua SEMA, tetap sekretaris yang harus pegang. Mau bikin surat pun tetap sekretaris harus yang bikin suratnya. Oke, kemudian seksi-seksi, wah paling banyak seksi ya. Seksi bidang atau departemen atau apapun itu namanya. Fungsinya, tugasnya adalah mengurus kegiatan sesuai dengan bidang masing-masing dan ingat bertanggung jawab kepada ketua. Tanggung jawabnya kepada ketua. Seksi apapun ini ada seksi apa saja sih? Ini seksi apa? Pemerhatian. Fungsinya apa sih? Perhatikan orang ya. Cari kesalahan orang. Seksi apa ini? Kalau ini seksi apa? Multimedia. Ya, misalnya multimedia nih. Langsung bilang dia ke bendahara. Bendahara keluarkan dulu uang 11 juta buat saya beli laptop. Tolong dong. Terus ketuanya bingung kan? Tidur cuma keluar. Tidur kita sama gitu kan? Jadi perhatikan ya. Seksi-seksi bertanggung jawab kepada ketua. Apa bidangmu, urusin bidangmu. Jangan dulu urusin bidang orang lain kalau urusan di bidangmu belum selesai. Yang saya bilang kebanyakan kita lebih sibuk ngurusin urusan orang lain daripada urusan diri sendiri. Akhirnya kita bilang kok saya capek banget ya. Padahal capeknya ngurusin orang lain, bukan capek urus diri sendiri. Nah, kalau sudah selesai urusanmu boleh kau tolong bantu orang lain kalau diminta. Tawarin bantuan. Tapi kalau dia bilang nggak usah, jangan maksa. Ada kan orang lain maksa pingin bantu, pingin menolong. Soalnya yang maksa mau dibantu. Iya juga. Minta tolong. Maksa. Kadang yang minta tolong lebih galak daripada yang minta tolong. Itu Contohnya sih. dalam fungsi organisasi coba perhatikan, kalian nanti akan jadi panutan. Kalian dipilih harus jadi panutan, harus jadi teladan dong. Dari sekian banyak mahasiswa, separuhnya kalian separuh ya. Separuh. Seperempat. Itu 3. Kalian berapa orang semua? Hampir separuh ya. Hampir separuh. Jadi kalian ya masih ada yang belum terpilih seperti tidak mendapatkan kesempatan seperti kalian. Jadi kalian harus jadi teladan, menjadi perwakilan ini kan harus jadi teladan. Kemudian poin yang terakhir, semua laporan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh pihak terkait. Kalau berhubungan dengan surat masuk surat keluar, yang tanda tangan itu ketua dan sekretaris. Kalau berhubungan dengan keuangan, yang tanda tangan itu ketua dan bendahara. Perhatikan untuk sekretaris surat menyuratnya. Jangan surat kau tujukan kepada ketua STT IKSM, kemudian kau suruh ketua STT IKSM tanda tangan di situ. Nah, itu kan fungsi surat menyurat harus jelas. Kalau dari senat mahasiswa cukup ketua dan sekretarisnya yang tanda tangan. Misalnya mau tujukan surat ke Waket 3, mentang-mentang Waket 3 itu yang membawahi senat mahasiswa, kalian buat surat kepada Waket 3, kemudian taruh di bawah bahwa mengetahui Waket 3. Itu kan kurang pas. Masa saya memberi surat kepada diri saya sendiri? Nah, jadi perhatikan. Kecuali kalian mau bersurat bagi institusi yang ada di luar sana, ke sekolah lain, ke SEMA lain, ke kelurahan.
wajib mengetahui, bisa mengetahui wakil ketua, tidak bisa mengetahui ketua. Satu aja. Iya. Itu surat yang keluar, tapi surat cuma antar intermisi kalian saja yang tanda tangan bisa. Nggak usah mengetahui. Misalnya menyampaikan aspirasi nih supaya uang makan itu Berkurang. dinaikkan. Contoh kan, biar kami makannya lebih enak, kan bisa. Saya bosan makannya ini saja terus, kami mau dong sekali-sekali rendang tiap minggu 2 kali. Asik, daging babi. Bikin surat. Taksang. Biar saya juga ikut Kami makan. dari Senat Mahasiswa mau patungan Asik. supaya menunya lebih bagus, lebih enak. Bisa. Tertanda di situ. Aku suka. Ya tanda tangan ketua dan sekretaris saja. Nggak usah mengetahui Pak Uli lagi di situ. Surat dari kalian. Ini contoh buku kas yang sederhana, sayang sekali bendahara Ya, tidak ada. aduh. Main nomor uraian, Uraian, masuk masuk, keluar, keluar. ini sederhana. Yang penting uraiannya jelas, Tawa suka tanggalnya tidur jelas. nih. Lihat, matanya di belakang. Sehingga kalau laporannya jelas, kan Senat Mahasiswa ini ada dana yang dikelola, dana untuk chapel tiap hari Rabu itu dikelola oleh Senat Mahasiswa. Siapa tuh namanya bendahara, dalam hal ini bendahara. Jadi harus dibukukan itu. Pemasukan itu harus dibukukan. Terus dalam hal ini kalau ketua tidak bendaharanya tidak ada, nah itu tanggung jawab ketua. Kan ketua bertanggung jawab. Ketua harus turun tangan. Kalau dia nggak mampu ya ada wakilnya. Kerjasama atau siapa saja ketua berhak tunjuk. Tolong bantu lihatin, tolong bantu tangani. Ketua bisa tunjuk, tapi dia yang bertanggung jawab. Menurut penilaiannya dia, itulah kelebihan ketua. Dia punya hak prerogatif. Dia bisa tunjuk si Adi. Jadi kamu dulu lah yang nanti. Gantiin dulu lah si bendahara, dia lagi kurang sehat. Bisa. Tetapi menurut penilaian dia kan, berarti menurut ketuanya si Adi mampu. Ternyata kalau dia korupsi yang tanggung jawab siapa? Yang nunjuk dia dong. Oh iya. Nah, jadi korupsi aja kan dia nunjuk. Berarti saya nggak ada tunjuk. Begitu. Itu kan jadi Buat ketua manajer. itulah fungsi organisasi Senat Mahasiswa. Kalian harus kerjasama. Kalian orang-orang pilihan, Iya. ya, agak susah kalau nggak kerjasama. Kalian sudah pilih dia, Tony, kalian juga harus bantu dia. Tetapi kalau ada yang mau, saya sebenarnya nggak pilih dia. Tapi tetap. Kan saya sudah bilang, saya mau pilih siapa ini waktu itu? Supriyadi. Sudah ditemukan? Sudah ditemukan. Sudah. Kita tahu. Saya bertanya. Oh, tanya. Apa nanya? Jawabannya belum tahu sih. Belum. Siapa yang Belum tulis? dikasih tahu. Belum dikasih tahu sama orang yang beli. Yang saya pilih Supriyadi. Tahu dia merasa. Apa? Saya tahu. Yes, atau dia merasa ketakutan. Martin tanya. Oh, saya tahu. Kok tahu dua-duanya yang dia rasa? Martin tanya itu apa? Hah? Oke, sampai di sini ada Secret, pertanyaan. secret. Sudah ketahuan kok yang nulisnya, tapi Pengurus Senat Mahasiswa, rahasia. ingat kalian Senat Mahasiswa, perwakilan mahasiswa, sangat banyak lagi. Jangan bikin malu, berarti kalau ada kerusuhan di sini, ada apa-apa di sini, ada kehilangan di sini, tanggung jawab. Senat. Kerjasama Yes. dengan pengurus asrama. Ayo. Berhubungan sebagian pengurus SEMA adalah pengurus asrama, maka kalian harus kerjasama, bangun kerjasama yang baik. Karena kalau asrama itu fungsinya sebenarnya mirip dengan yang eksekutif. Mereka asrama itu perpanjangan tangan dari atas ke bawah. Ya, dari kemahasiswaan itu perpanjangan tangannya di asrama. Jadi mereka punya hak lebih besar, lebih banyak untuk mengatur, menghukum dibanding Senat Mahasiswa. Iya nggak sih? Oh, iya betul sih, mereka yang mengajar sih. Iya. Karena itu fungsi mereka.
Tugasnya itu, tugas kalian perwakilan. Tugas kalian tugas perwakilan. Misalnya ada nih, saya nggak mau peraturan di asrama untuk yang cowok-cowok terlalu ketat. Kalian bisa protes, ajukan aspirasinya melalui ketua dan wakil ketua. Ada wakil ketua. Artinya kerjasama kalian supaya bagus. Dan hindari, kalaupun berantem nggak apa-apa. Tetapi kalaupun berantem, berantemlah dengan alasan yang tepat, yang baik. Bisa berantem dengan baik, berantemlah dengan baik. Kamu tunjuk aku lah, tunjuk. Itu baik. Jadi misalnya kamu mau protes dia, harus punya alasannya dong. Kamu mau tinju dia, kasih alasan sehingga dia merasa dia merasa layak. Itu benar. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya yakin ada kan? Ya. Terima kasih atas atensinya. Kalau nama saya Martin Lengko. Saya pernah jadi ketua senat mahasiswa. Kebetulan lagi. Saya pernah jadi sponsor. Pernah Jadi mantan. ketua asrama pernah. Saya pernah jadi ketua Opram. Opram Pak Eno. Pantas ngakalnya begini. Makanya saya lulus Opram baik. Pak, Yang paling banyak ada yang kalau lihat Pak Enos kita nggak akan lupakan kira-kira apa nih? Pak, paling nakal ini Pak. Paling baik. Dia bukan yang terbaik, tetapi dia favorit. Favorit cewek-cewek. Favorit cewek-cewek. Oke, Aris nanti. Cewek-cewek gampang. Oke, semoga bermanfaat. Nggak harus langsung buru-buru ada momen. Tanya-tanya ke kemahasiswaan, ke senior juga. Tanya-tanya ke kakak tingkat yang pernah menjadi pengurus SEMA. Karena tanya apa yang harus dilakukan. Konsultasi, tanggung jawab sama-sama, kerjasama. Jangan memutuskan sendiri, minimal ada beberapa orang yang bertanya. Aja dulu. Itu saja dari saya.